Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-233 dengan judul Hati yang Gembira. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. 3 atau 4 kali seminggu saya berjalan-jalan mengelilingi desa tetangga. Saya melewati peternakan kuda, peternakan kambing, dan peternakan lama. Saya menganggap olahraga sebagai sesuatu yang serius. Jadi untuk mendapatkan kuota pergerakan, saya biasanya buru-buru memastikan bahwa saya menempuh jarak 4 mil lebih. Setelah saya jalan-jalan, berkali-kali saya masih merasa tegang saat saya bergegas ke aktivitas atau pertemuan setelahnya. Suatu hari saya memutuskan untuk memperlambat kecepatan dan menikmati perjalanan saya. Saat saya melewati peternakan kambing, 3 ekor kambing berdiri seperti patung di atas sebuah meja tua yang sudah rusak yang ditinggalkan di halaman. Saya terkikik melihat pemandangan aneh itu. Kuda-kuda terlihat lincah di peternakan berikutnya, saling berkejaran dengan gembira. Saya tersenyum. Ekspresi di wajah lama membuat saya tertawa saat mereka menatap saya dengan muram. Di saat ini saya mencapai suasana hati yang baik dan santai. Tupai-tupai berlarian di sekeliling pepohonan saat saya berjalan menyusuri jalan masuk kami yang panjang dan berhutan. Dan siap untuk melambat dan berbagi kegembiraan dengan orang lain. Apakah saya telah benar-benar mendapatkan manfaat lebih banyak dari olahraga saya dengan bersenang-senang gantinya berusaha mencapai tujuan sejauh 4 mil? Bagian otak yang memungkinkan kita berolahraga, korteks motorik, terletak hanya beberapa milimeter dari bagian otak yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Mungkinkah ada efek penyeberangan? Saya tahu berolahraga membantu mengatasi depresi, tetapi jika Anda bahagia dan tertawa, apakah Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari olahraga Anda juga? Dalam sebuah penelitian di Universitas Loma Linda, 50 mahasiswa menjalani diet tinggi kolesterol dan kemudian meminta untuk memilih program olahraga yang mereka sukai, bola voli, tenis, berenang, atau lari. Di dalam 3 hari kadar kolesterol setiap siswa turun, tetapi ketika siswa diminta berolahraga di treadmill, tidak ada penurunan kolesterol ditemukan. Tidak ada kesenangan, tidak ada manfaat penurunan kolesterol. Sungguh menarik, saya berpikir itulah yang Tuhan maksudkan dalam Amsal 17 ayat 22. Ketika Anda tertawa dan bergembira, Anda merasa lebih baik. Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari olahraga Anda, dan kegembiraanmu menular. Itu akhirnya menjadi obat yang baik untuk diri Anda sendiri, dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Mulailah metode yang menyenangkan hari ini, pelan-pelan dan mulailah tertawa. Anda akan terkejut melihat betapa banyak senyuman yang akan Anda dapatkan dan betapa lebih baik perasaan Anda. Jadi bagaimana di sini diceritakan bahwa ada satu orang yang berusaha hanya untuk mencapai target dari olahraganya. Bahwa orang ini tahu bahwa olahraga itu adalah suatu hal yang baik dan dia berusaha untuk menepati komitmennya tersebut atau menepati jarak dari setiap kebiasaan yang ia sudah lakukan, yaitu sejauh dari 4 mil atau bahkan lebih. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika ia melakukan aktivitas setelahnya, ia merasa tegang pada lehernya dan juga tidak ada suatu semangat yang ia bisa dapatkan ketika melakukan aktivitas setelahnya. Tetapi hal ini berbanding terbalik, yaitu sangat berbeda ketika ia berusaha untuk menikmati dari setiap olahraganya itu, dari waktu-waktu untuk ia berolahraga. Mungkin waktu yang ia lakukan untuk berolahraga mungkin akhirnya terasa lebih panjang karena ia akhirnya bisa menikmati setiap proses perjalanannya. Bagaimana di sini dikatakan bahwa ia biasa melewati setiap peternakan dari kuda, peternakan lama, dan peternakan kambing. Tetapi ia tidak memperhatikan dari setiap binatang-binatang tersebut. Lalu ketika ia memperlambat waktu olahraganya, ia tidak terburu-buru dalam melakukannya. Dikatakan ia akhirnya menjadi orang yang bersemangat atau mempunyai sukacita karena ia bisa melihat bagaimana ada 3 ekor kambing yang berdiri di atas meja tua yang mungkin akhirnya orang tersebut merasa bahwa itu adalah suatu hal yang lucu. Dan begitu pula juga dengan kuda-kuda yang dikatakan mereka saling berkejar-kejaran. Begitu pula juga dengan
lama yang berada dalam peternakannya, yang juga dikatakan menunjukkan wajahnya yang muram. Dan di sini dikatakan ketika lama itu menunjukkan wajah yang muram, justru membuat orang tersebut akhirnya tertawa karena merasa bahwa itu adalah suatu hal yang lucu. Begitu pula juga dengan tupai yang akhirnya berlari-larian di sekeliling pepohonan. Dan disitulah akhirnya orang ini merasakan suatu sukacita ketika ia menjalani proses dari olahraga tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa hati yang gembira itu tentu saja akan mempengaruhi setiap proses kehidupan kita setelah kita melakukan olahraga tersebut. Bahkan dikatakan olahraga yang menghasilkan suatu kesehatan bagi orang yang melakukannya, itu akhirnya akan berdampak lebih besar lagi ketika ia menjalaninya dengan penuh semangat. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa bagian otak yang memungkinkan kita berolahraga yaitu korteks motorik dikatakan terletak hanya beberapa milimeter dari bagian otak yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Jadi dikatakan adalah suatu hal yang mungkin ketika semuanya itu akhirnya berkesinambungan, yaitu saling melengkapi. Ketika orang melakukan olahraga, tubuhnya tentu saja akan sehat. Dan ketika orang tersebut menikmati dari setiap waktu-waktu untuk dia bisa berolahraga tersebut, dikatakan tubuh itu akan memberikan suatu hal yang menyenangkan, yang akhirnya membuat mood dari orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa ada suatu penelitian yang dilakukan di Universitas Loma Linda, di mana ada 50 mahasiswa yang dikatakan menjalani diet kolesterol. Tetapi ketika mahasiswa itu menjalani diet kolesterol, lalu mereka diizinkan untuk memilih olahraga yang sesuai mereka sukai, dikatakan terdapat penurunan kolesterol pada setiap mahasiswa tersebut. Tetapi itu berbanding terbalik ketika mahasiswa tersebut tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas yang sesuai keinginannya, tetapi hanya diizinkan untuk berjalan di treadmill. Dikatakan tidak ada penurunan kolesterol yang terjadi pada 50 mahasiswa tersebut, yang menunjukkan bahwa setiap kebosanan yang ia atau mereka alami itu yang membuat akhirnya tubuhnya tidak bisa bekerja secara maksimal meskipun mereka sedang menjalani program untuk penurunan kolesterol tersebut. Jadi bagaimana di sini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika pikiran kita tidak mempunyai suatu motivasi atau suatu keinginan untuk akhirnya mempunyai suatu sukacita yang akhirnya tubuh kita pun akan sampaikan melalui setiap aktivitas kita, maka di sanalah tubuh kita akan berusaha untuk menyerang segala penyakit itu dengan mungkin susah payah kita bisa katakan. Karena tubuh tidak akan mempunyai daya tahan yang sangat maksimal ketika mereka tidak mempunyai hati yang penuh dengan sukacita atau ketika mereka sedang berada dalam kondisi yang stres. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa itulah yang Tuhan maksudkan dalam Amsal 17 ayat 22, yaitu ketika Anda tertawa dan bergembira, Anda merasa lebih baik, Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari olahraga Anda, dan kegembiraanmu itu akan menular. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kegembiraan kita bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi ketika kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita, tentu saja itu akan menjadi pelita bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita, memberikan suatu efek yang baik atau efek yang positif kepada lingkungan di sekitar kita tersebut, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita pun merasakan berkat dan sukacita yang kita rasakan. Jadi bagaimana di sini dikatakan, mulailah metode yang menyenangkan hari ini, pelan-pelan dan mulailah tertawa. Anda akan terkejut melihat banyaknya senyuman yang akan Anda dapatkan dan betapa lebih baik perasaan Anda. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan untuk kita boleh tertawa, menikmati kehidupan kita dari sisi yang lebih positif, sehingga kita tidak hanya menggerutu saja dalam setiap kehidupan kita karena setiap mungkin masalah yang kita hadapi, tetapi hendaklah setiap masalah itu kita hadapi dengan penuh hikmat, kebijaksanaan yang kita bisa minta yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita sudah menjalani kehidupan kita, hendaklah kita selalu diingatkan untuk selalu bersuka cita. Mengapa kita perlu diingatkan? Karena seringkali kita lupa untuk selalu merasa bersuka cita dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur bagi setiap orang, dan biarlah melalui setiap kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, kita bisa menjadi air yang hidup yang bisa menyegarkan orang-orang yang berputus asa, yang mungkin belum mengenal karakter Tuhan. Tetapi di sanalah fungsi dan tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat Kristen yang sudah mengenal siapa Bapa kita yang penuh dengan kasih itu, yang sudah merasakan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kita tidak menjadi sungai yang mati, tetapi menjadi sungai yang hidup, yang terus mengalirkan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, untuk boleh dinikmati oleh setiap orang yang mungkin belum mempunyai pengharapan atau mungkin belum
mengenal siapa Bapa kita yang berada di surga. Jadi baiklah, melalui pembacaan yang begitu singkat ini, hendaklah kita selalu diingatkan untuk selalu bersukacita dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan maksimal karena kita merasa bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita selalu merasa bersyukur atas setiap berkat itu, kita tidak akan mau untuk komplain atas setiap berkat-berkat Tuhan tersebut atau setiap hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita. Jadi baiklah, melalui setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.